Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ujin Arifin di channel Rumona Falsafah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang apakah saat suami istri bersentuhan kulit tanpa penghalang apapun batal wudunya. Ini juga berkaitan apakah suami istri itu mahram atau bukan. Pada akhirnya, karena gini, pada kesempatan beberapa waktu yang lalu ibu-ibu pengajian itu bertanya kepada saya, apakah apabila istri setelah selesai sholat kemudian bersalaman dan cium tangan suaminya wudunya batal. Maka saya jawab pada waktu itu, wudunya batal kalau tidak ada penghalang. Tapi kalau ada penghalang yang tidak batal. Dan si ibu ini menyatakan bahwa bukankah suami istri itu mahram. Itu kan pendapat dari berpendapat yang bahwa wudu suami istri apabila bersentuhan kulit tidak batal. Baiklah, kita akan bahas seperti apa keterangan-keterangannya dari Al-Quran dan hadis. Pertama dari Al-Quran, saya ingin membacakan surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyudhhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sampulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, ini aula mastumun nisa. Ini ada yang menafsirkan secara zahir aula mastumun nisa yaitu menyentuh perempuan itu baik istri ataupun bukan. Ada yang menafsir aula mastumun nisa itu artinya berhubungan dengan istri, jima lah istrinya, kalau istilah dalam fikihnya itu hubungan suami istri. Jadi di sini ada dua tafsir yang menyebabkan batalnya wudu, sehingga harus wudu. Kalau tidak ada air maka bertayamum, itu adalah menyentuh perempuan ini aw lamastumun nisa. Jadi ini saya fokuskan di sini aw lamastumun nisa. Jadi tafsirnya ada dua macam. Oke, kita lanjut. Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat. Aula mastumun nisa itu secara zahir ayatnya atau perlu penafsiran itu adalah kinayah atau sindiran atau majas. Aula mastumun nisa itu maksudnya
hanya menyentuh saja atau kalau Imam Syafi'i lebih memilih bahwa menyentuh secara zahir, aw lamastum nisa, bukan secara kinayah yang artinya ya tadi berhubungan suami istri. Kemudian bagi yang berpendapat bahwa saat seorang istri dan suami setelah bersentuhan tidak batal wudunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah. Ini salah satunya ada di kitab Sunan At-Tirmidzi, di bab tarkil wudu'i minal ublati. Jadi hadisnya itu bunyinya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh atau mencium bahwasanya Nabi SAW mencium salah seorang istrinya kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Ba'da nisa'ihi diterjemahkan salah satu, ba'da sebagian istrinya, ba'da nisa'ihi salah satu istrinya. Dan ini hadisnya. Di Sunan At-Tirmidzi ini ada penjelasannya sebenarnya, bahwa hadis ini ada yang memakainya, ada ulama yang memakai hadis ini, ada yang tidak memakainya. Terus bagi Imam Syafi'i sendiri itu kenapa kok batal wudu? Batal wudu itu hadisnya adalah yang diriwayatkan dari Abdullah ibni Umar, sahabat Abdullah ibni Umar, di dalam kitab Al-Muwatta jilid 1 pada bab al-wudu min qiblatir rajuli imra'atahu. Al-wudu min qiblatir rajuli imra'atihi. Hadis ke 106. Bunyi hadisnya, qiblatur rajuli imra'atahu jassuha biyadihi minal mulasamah faman qabbala imra'atahu au jassaha biyadihi fa'alaihil wudu. Barang siapa yang mencium istrinya atau menyentuh tangan istrinya, maka wajib baginya mengulang wudhu. Jadi ini hadis yang digunakan Syafi'i. Karena saya mazhab Syafi'i, ngajinya di kitab Syafi'i, makanya di kitab-kitab yang bermadzhab Syafi'i, makanya saat ada siapapun yang bertanya akan saya jawab bahwa saat bersentuhan kulit antara suami istri maka wudunya batal. Kemudian masalah mahramnya, seperti video sebelumnya saya katakan, suami istri bukan mahram. Di detil mahram tidak ada baik yang sementara kah, yang selamanya, tidak ada detil mahram istri. Ayat Al-Qur'annya sangat jelas, tidak ada istri menjadi mahram. Dalil paling gampangnya ya
istri apakah halal atau haram untuk dinikahi? Jawabnya ya halal, karena kalau mahram istri tidak boleh dinikahi. Sudah menikah boleh menikah kembali? Boleh. Namanya tajdidun nikah lah, masalah hukum tajdidun nikah. Insya Allah akan dibahas. Tajdidun nikah itu pembaharuan nikah. Insya Allah akan dibahas lah di pertemuan yang lain nanti. Insya Allah kalau memang perlu untuk dibahas masalah tajdidun nikah. Jadi itu ya. Dan bagi yang berpendapat bahwa bersentuhan suami istri itu tidak batal, ayat Al-Qur'annya berarti satu, aula mastumunisannya artinya hubungan suami istri. Yang kedua, hadisnya yang diriwayatkan dari Siti Aisyah. Kalau yang yang batal aula mastumunisa itu ditafsiri ayatnya secara lohir makna aula mastumunisa menyentuh istri, menyentuh perempuan. Kemudian hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar di dalam kitab Al-Muwatta. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar, tidak ada yang salah, hanya lebih condong kemana. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf. Semoga keterangan ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.